sekelilingnya tuh ditutupin sama buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat Purnama? Selamat datang kembali di channel gua, di channel Purnama Suhandi, channel yang mengulas tentang tempat-tempat wisata dan juga perjalanan-perjalanan seru ke tempat-tempat yang seru, dan juga cerita-cerita seru seputar perjalanan-perjalanan seru yang membuat kita semakin seru. Apa kabar sahabat-sahabat Purnama? Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan yang baik-baik saja. Nah, di video kali ini gue mau mengajak kalian untuk sedikit melakukan perjalanan yang sangat unik. Jadi di video kali ini gue mau mengajak kalian buat melakukan perjalanan waktu atau perjalanan flashback ya. Mari kita bernostalgia. Jadi gue mau mengajak kalian buat bernostalgia bareng, mengenang masa-masa kecil kita dulu. Nah, mungkin buat kalian semua generasi 90-an ini sangat-sangat berkesan ya. Jadi generasi 90-an itu merupakan generasi emas atau generasi yang sangat beruntung kalau menurut gue ya. Jadi di mana generasi 90-an itu mereka mengalami momen-momen unik yang sangat berkesan, yang bikin kita tuh sangat kangen gitu, sangat rindu sama momen-momen hal-hal unik di tahun 90-an. Tapi kita juga mengalami fase di mana era digitalisasi, era milenial itu kita juga ngalamin ya. Jadi beruntunglah buat kita semua para generasi 90-an. Jadi buat merefresh kenangan-kenangan kalian di masa-masa lalu, gua mau mengulas satu persatu kenangan-kenangan yang mungkin never forget it, yang tidak akan pernah dilupakan selama hidup kita. Ya, tanpa berlama-lama, mari kita bahas satu persatu foto-foto dari hal-hal unik anak-anak tahun 90-an. Let's check this out. Nah, ini yang pertama. Wah, gue ngalamin ini. Jadi ini tuh momen dimana biasanya hari libur sih ya, hari Minggu gitu ya. Terus dulu kan acara-acara TV kalau hari Minggu itu sangat seru-seru ya, banyak acara-acara superhero gitu. Terus kartunnya tuh banyak banget, dan kita tuh nontonnya tuh bareng-bareng gitu ya di satu rumah. Yang sultannya pada zaman dulu itu biasanya kan nggak semua orang punya TV gitu ya. Jadi keluarga yang punya TV itu biasanya jadi tempat persinggahan anak-anak generasi 90-an buat nonton TV gitu ya. Jadi kita nonton bareng bersama-sama, terus pagi-pagi habis mandi, habis makan, terus kita tuh kayak jalan bareng-bareng kemana gitu ya, terus nonton bareng-bareng. Terus yang serunya lagi di acara TV-nya itu biasanya, terutama acara-acara superhero ya, terus kita kayak saling teriak-teriak gitu, wah gua Ranger merah, gua Ranger biru, dan kayak gitu. Itu hal yang sangat seru sahabat bernama. Mungkin kalian juga mengalaminya, terutama bagi kalian yang tinggalnya di pedesaan gitu, mungkin sangat memorable ya, dan ini sangat berkesan banget sih ya. Kalau sekarang istilahnya itu nobar, nonton bareng. Cuma ini nonton barengnya tuh di TV tetangga gitu ya. Hal unik apa lagi sih dari nobar ini? Jadi biasanya sebelum nobar itu kita selalu diharuskan buat cuci kaki oleh sang pemilik rumah. Kalian punya pengalaman yang sama? Silahkan share pengalaman kalian di kolom komentar. Atau mungkin ada dari kalian yang bagian dari anak-anak di foto ini. Mungkin kalian sekarang udah dewasa dan udah punya anak. Oke, lanjutkan. Kabar kedua ini adalah momen terkampret yang pernah gue alamin. Main petak umpet sampai nangis gara-gara nyari teman gak ketemu, gak taunya mereka udah pulang ke rumah masing-masing. Nah, ini kalian tuh punya teman-teman yang sangat sangat bapuk ini, konyol banget nih ya. Main petak umpet terus kita kayak ngumpet gitu, terus mereka ngumpetnya di rumah, terus mereka nggak balik lagi. Ini udah nangis-nangis, nyari-nyari kemana-mana, ternyata mereka pulang ke rumah. Terus mereka tidur. Seru banget sahabat-sahabat bernama. Jadi dulu tuh kalau sore itu gue juga ngalamin sih permainan ini. Kalau sore itu kita ke lapang sebelum kalau maghrib itu kan biasanya kita suka ke masjid atau musola buat ngaji. Tapi sebelum ngaji kita tuh biasa suka main di lapangan, dan salah satu permainan yang sering dimainkan yaitu ini main petak umpet. Terus kita kayak ngumpet di mana-mana kayak gitu ya. Terus tiba-tiba nyari beberapa orang yang nggak ada, ternyata anaknya malah pulang ke rumah. Kalian punya pengalaman yang sama? Pasti. Lanjut. Foto ini adalah kalian pernah dikejar oleh hewan-hewan ini. Masa kecil Anda sangat menyenangkan.
Jadi kalau kalian pernah mengalami masa-masa kecil, terus kalian dikejar-kejar oleh, kalau di tempat gue ini disebutnya soang, ya soang. Jadi kalau kalian pernah mengalami masa-masa ini, terus masa kecil kalian dikejar-kejar soang ini, wah masa kecil kalian penuh deg-degan. Asik, ini tuh kayak dikejar apaan banget. Jadi kalau melihat soang atau angsa itu ya, kita tuh kayak melihat sosok monster besar yang siap menerkam kita gitu ya. Dan mereka tuh umumnya kan kayak suka nyosor-nyosor kayak gitu ya, tuh kayak kepalanya ditundukin ke bawah terus dia lagi kenceng gitu ya, kayaknya nyosor-nyosor ngejar-ngejar kita. Dan ini adalah momen yang paling mendebarkan sih ketika kita ketemu dengan angsa atau soang. Punya pengalaman ini? Silakan share. Nah, selanjutnya, sebelum ada smartphone, disinilah kita dulu update status. Nah, anak-anak zaman sekarang jangan ditiru ya. Jadi di foto ini itu adalah bangku sekolah ya, bangku kelas gitu ya. Terus di mana bangku kelas itu biasanya tempat kita buat mengekspresikan diri gitu ya, buat mencoret-coret segala macam hasil karya tulis kita gitu lah. Mungkin anak-anak zaman dulu itu update statusnya di meja kelas. Bagaimana dengan kalian? Tulisan apa yang pernah kalian tulis di bangku kelas? Silakan share. Nah, ini bukan sembarang permainan. Ini wajib militer pas gue masih kecil. Nah, ini namanya, kalau di tempat gue namanya belcon. Belcon. Terus kalau di tempat kalian apa namanya, sahabat-sahabat pengnama? Jadi ini tuh kayak permainan-permainan dari bambu gitu yang biasa dimainkan umumnya tuh pada bulan Ramadan. Jadi sambil kita ngabuburit gitu ya, sambil kita ngabuburit nunggu buka puasa, itu biasanya di lapang kita memainkan permainan ini tuh kayak sambil kayak perang-perangan gitu, kayak belduk-belduk kayak gitu ya. Ini sih benar-benar kayak wajib militer pas masih masa kecil sih ya. Dia pakai kayak minyak tanah sama karbit gitu ya. Terus bambunya tuh dilobangin, terus dikasih api, terus tiba-tiba kayak meriam kayak gitu tuh, kayak belduk-belduk gitu. Dan itu tuh seru banget ya, asik. Jadi suasana Ramadan juga lebih berkesan gitu ya. Mungkin anak-anak zaman sekarang nggak bakal tahu betapa serunya memainkan permainan ini. Tapi ingat, ini cukup berbahaya, jadi hati-hati. Oke, lanjut. Nah, ini dia para bucinnya angkatan 90-an tuh seperti ini, sahabat-sahabat pengnama. Menggunakan media seperti SMS, karena emang dulu tuh cuma ada SMS, di mana karakternya itu tuh sangat bermakna ya. Setiap ketikan huruf di handphone itu sangat bermakna gitu ya. Nah, ini salah satu contoh SMS dari seseorang mungkin untuk gebetannya gitu ya. Terus handphonenya juga masih handphone zaman dulu. Aku kangen banget sama kamu, jangan dibalas ya, ini nomor ibuku. Nah, terus ketika dibalas, yang baca malah emaknya. Jadi ini tuh kayak curi-curi momen dimana kayak handphone emaknya itu disimpan di meja, terus dia ngebalas ke nomor gebetannya itu, dan terus jangan dibalas ya, ini nomor ibuku gitu ya. Seru sekali sahabat-sahabat pengnama. Jadi ini bucinnya anak-anak tahun 90-an tuh seperti ini. Kalian pernah mengetik hal yang sama, atau kalian pernah diam-diam ngirim pesan singkat atau SMS ke gebetan kalian? Mungkin sekarang gebetan kalian udah jadi istri kalian. Tapi asli, ini tuh seru banget ya. Jadi kayak kayak satu message aja tuh sangat penting banget gitu ya. Ketika kita dapat pesan atau SMS dari gebetan kita gitu ya, terus isinya tuh pada cuma simple aja kayak gitu ya. Aku kangen banget sama kamu, terus jangan dibalas ya, ini nomor ibuku. Itu tuh kayak kita tuh kayak mungkin kalau sekarang anak-anak sekarang tuh ketika gebetannya ngirim-ngirim emoticon, ngirim-ngirim stiker yang sangat romantis, itu rasanya mungkin seperti itu sih ya. SMS seperti apa sih yang pernah kalian ketik dan kalian kirimkan untuk gebetan kalian? Silahkan share di kolom komentar. Lanjut. Nah, ini juga bucinnya tahun 90-an seperti ini nih. Nah, kamu itu udah cantik, baik, pintar lagi, mau nggak kamu jadi sebagian teks hilang?
Nah, jadi mungkin kalau kalian nggak tahu maksud dari sebagian teks hilang, ini adalah pesan yang tidak terkirimkan. Jadi kalau handphone zaman dulu tuh ya, message-nya itu tuh, SMS-nya itu tuh ada dibatasin karakternya itu. Misalnya kayak 200 karakter atau 300 karakter. Nah, lebih dari itu masuknya ke 2 pesan. Jadi, ketika pulsa kalian cuma cukup untuk mengirimkan satu pesannya lagi itu nggak kekirim sama sahabat Purnama. Dan gue yakin, ini orang ketika ngetik, dia nggak ngecek pulsanya itu cuma 300 rupiah, cuma cukup untuk kirim SMS satu doang. Jadi ini tuh, mau nggak kamu menjadi apa? Gitu ya. Terus pas gebetannya baca, dia malah bingung. Mau jadi apa? Gitu. Mau jadi mak gua. Kalian pernah ngalamin hal yang sama? Kalau kalian pernah seperti ini, pulsa kalian irit banget. Lanjut. Ini nih. Ini hal yang sangat berkesan gitu ya. Nah, ini biasanya sore-sore ya, seperti sama permainan petak umpet tadi. Jadi ini permainan yang sangat seru sih ya. Namanya kalau di gue sebutnya ular naga, dan nyanyian itu cukup panjang gitu ya. Kita tuh kayak muter-muter ke orang berdua yang di depan itu, terus kayak kita tuh sambil nyanyi bareng-bareng. Ular naga panjangnya bukan kepala, berjalan-jalan selalu riang gembira. Yang kayak gitulah pokoknya. Terus ketika nyanyinya udah selesai, salah satu anaknya bakal ditangkap kayak gitu. Terus dia bakal berdiri di belakang anak yang berbaju merah atau yang berbaju putih kayak gitu. Nah, itu tuh seru banget sih sahabat-sahabat Purnama. Itu tuh sangat bikin sekarang itu kangen banget. Dan permainan ini tuh hampir punah. Bukan hampir punah, mungkin emang udah punah. Dan anak-anak sekarang mungkin udah nggak bakal tahu ini permainan apa sih kayak gitu ya. Dan serunya lagi nih sahabat-sahabat Purnama, dulu itu kita bermain tuh nggak pernah memandang gender. Jadi nggak pernah namanya kayak main atau cewek-cewek aja atau cowok-cowok aja. Kita tuh kayak main di lapangan bareng-bareng kayak gitu ya. Ini seru abis. Kalau dilihat itu nggak pakai sendal kayak gitu ya. Wah, kangen banget momen-momen seperti ini. Kalian kangen tidak dengan momen seperti ini? Lanjut. Masih ingat? Ayo anak-anak yang barisannya paling rapih dan gak ribut yang pulang duluan. Wah, ini sangat kangen. Nah, jadi anak-anak sekolah zaman dulu tuh sebelum pulang itu biasanya bu guru pasti mengingatkan hal ini sih ya. Jadi sebelum pulang tuh kita disuruh buat kayak apa ya, duduk manis, duduk rapi. Anak yang paling rapi dan gak ribut itu tuh mereka disuruh pulang duluan. Dan yang pulang tuh biasanya ditunjuk sama gurunya, si ini, si itu. Dan itu tuh sangat berkesan banget sih sahabat-sahabat Purnama. Si anak-anak yang ada di foto ini sekarang udah pada punya anak. Kalian pernah ngalamin momen seperti ini? Silahkan komen di kolom komentar dan ceritakan betapa serunya pengalaman ini. Atau kalian pernah pulang paling terakhir gara-gara kalian gak pernah rapi, atau kalian ngoceh mulu di dalam kelas. Lanjut. Wow, ini siapa ini seperti ini? Pernah ngelakuin ini pas ulangan masa kecilmu dimusuhi teman sekelas. Jadi ini biasanya terjadi pada anak-anak yang jenius di kelas kayak gitu ya. Terus ketika ulangan dia nggak mau dicontek sama orang-orang lain. Jadi sekelilingnya tuh ditutupi sama buku. Biasanya anak-anak seperti ini adalah justru anak-anak yang dimusuhin oleh teman-teman sekelas. Nah, kalian masuk ke kategori yang mana? Atau kalian masuk ke kategori yang dimusuhi teman sekelas? Atau malah kalian salah satu orang yang memusuhi teman kalian yang dimusuhin oleh teman sekelas itu? Silahkan share di kolom komentar. Sahabat-sahabat Purnama, segitu aja dulu ya video gue kali ini. Nanti gue bakal lanjut lagi tentang nostalgia tahun 80 dan 90-an. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara klik subscribe di bawah ini. Dan kalau kalian suka dengan video ini, mampir jempol kalian di kolom like. Dan jangan lupa komen. Jangan lupa tetap jaga protokol kesehatan. Dan tetap selalu saksikan channel gua, video-video gua, trip-trip gua, dan cerita-cerita gua. Tetap jaga kesehatan, jaga kebersihan, dan jaga kelestarian alam, agar alam ini tetap memberikan hal yang positif untuk kita dan untuk anak cucu kita kelak. Dan jangan pernah lupakan momen-momen seru, terutama buat kalian anak tahun 80 dan 90-an. Karena momen itu gak akan pernah terulang. Sampai ketemu di video gue selanjutnya.
Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.